Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, saya mendapat tugas untuk sharing tentang pekerjaan Tuhan. Dan saya senang sekali untuk mengajak kita lihat ke slide yang saya sediakan, yaitu judulnya Pekerjaan Tuhan. Pekerjaan apa yang Tuhan kerjakan yang paling kita ingat? Setiap kita pasti pernah yang namanya mengalami pekerjaan Tuhan. Apakah pekerjaan Tuhan itu menyangkut hidup kita di keluarga, atau pekerjaan Tuhan yang menyangkut karir kita, dan pekerjaan Tuhan yang berkaitan dengan pengalaman kita dalam keseharian. Mungkin ada yang ditolong Tuhan terhindar dari kecelakaan, mungkin ada yang tertolong oleh Tuhan untuk mendapatkan job, mendapatkan target, mendapatkan jodoh, ya. Nah, setiap kita pasti ada yang kita ingat di dalam kehidupan kita. Penting sekali untuk mengingat. Kenapa? Karena apa yang kita ingat itu menentukan bagaimana kita hidup. Bisa kuat, bisa lemah, tergantung apa yang kita ingat. Misalnya kalau setiap hari yang saya ingat adalah hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang suram, hal-hal yang pahit, maka hidup saya akan pahit, suram, dan muram. Tapi kalau saya ingat hal-hal yang indah, yang luar biasa Tuhan kerjakan, maka saya juga punya kekuatan. Kalau saya sedang berkendara di tol ke Bandung, saya biasa ingat berusaha merekam itu nomor telepon kalau keadaan darurat, ya 14080. Sehingga ketika mobil saya nanti mengalami sesuatu, perlu ada yang derek, saya tahu nomornya. Ya, memang sekarang sih kita bisa cari Google. Kalau zaman dulu kita nggak punya hal itu, ya, kita nggak bisa cari Google. Nah, teman-teman, Keluaran 20 ayat 8 sampai 11, saya ingin kita baca, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan. Tuhanmu, Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Nah, ayat yang berikutnya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah, di sini ada kata yang cocok dengan yang kita sedang bahas, yaitu ingatlah dan kuduskanlah. Nah, kata ingat ini tidak sukar untuk kita pahami, tapi kata kuduskanlah bisa kita punya makna yang beda, ya. Kata kuduskan itu jangan diartikan steril. Ya, nggak salah sih, ya. Tapi kata kuduskan juga punya arti memisahkan, separate from, pisahkan. Ya, kuduskan itu artinya pisahkan. Nah, kuduskanlah suku Lewi, itu pisahkan dari suku yang lain, gitu ya. Pisahkan Musa, artinya Musa dipisahkan dari yang lain. Nah, mengkhususkan, mengistimewakan, mengutamakan, itu kurang lebih maknanya. Nah, kalau Anda punya mobil 5 miliar, lalu mobil yang lain, ya Anda punya 5 mobil, satu mobil 5 miliar, yang lain itu harganya cuma 300-400 juta, sedangkan di rumah punya garasi cuma satu. Nah, Anda pasti menguduskan mobil yang mahal itu. Menguduskan artinya mengistimewakan, mengutamakan. Jadi yang dimasukin garasi yang mahal. Kalau Anda di rumah ada laci, ada terkunci, tapi nggak banyak, nggak besar, ya. Lalu Anda punya anting-anting, kalung, arloji segala, ada yang imitasi, ada yang asli. Yang asli mahal, ratusan juta. Ya, kalung emas, berlian. Nah, nggak semua perhiasan Anda masukkan ke laci. Anda khususkan, istimewakan perhiasan yang mahal.
Anda taruh di laci, dikunci. Ya, itulah artinya dikuduskan. Nah, hari Sabat itu perlu diistimewakan, perlu diutamakan. Nah, ini menimbulkan kebingungan-kebingungan sebenarnya di dalam kekristenan kita. Karena apa? Karena kata Sabat ini sesuatu yang berlaku bagi orang Yahudi, sedangkan kita bukan orang Yahudi. Nah, dulu kita sebut ini perjanjian lama, sekarang ini perjanjian baru. Nah, seperti apa dan bagaimana kita melakukannya? Nah, teman-teman, hari ini saya mau mengingatkan dan menjelaskan. Semoga ini menjadi berkat ya. Tuhan berkata, 6 hari aku bekerja dan hari ke-7 aku selesai, aku istirahat. Nah, kata istirahat ini bukan berarti Tuhan kecapean, Tuhan kelelahan, butuh dipijat, Tuhan tidur gitu, bukan. Selesai di sini artinya Tuhan menikmati pekerjaannya, pekerjaan Tuhan. Tuhan menikmati persekutuannya dengan manusia yang Dia ciptakan. Ya, jadi hari ke-7 itu bukan Tuhan nganggur, Tuhan justru menikmati. Menikmati apa? Menikmati ciptaannya. Dan tentu kita tahu yang namanya menikmati ini adalah persekutuannya. Ya. Nah, inilah Sabat yang dirayakan, dikhususkan oleh orang-orang Yahudi, orang Israel. Sabat yang pertama. Bagaimana Sabat ini Tuhan khususkan dan utamakan? Karena Tuhan mau bangsa Israel mengingat pekerjaan Tuhan. Dalam hal apa? Bahwa Tuhanlah yang mencipta. Dan Tuhan yang memelihara ciptaannya ini. Ya. Dan Tuhan mau manusia itu menghargai, mengingat, jangan lupa. Kita ini gampang lupa soalnya. Ya, kita gampang lupa. Tapi Tuhan mau bangsa Israel ingat. Kalau kamu nanti makan, kamu ingat nih makanan datang dari mana. Ini bukan hasil kamu tanam. Ya memang sih kamu nanam. Tapi ini kan dari Tuhan. Coba kalau Tuhan nggak ciptakan, lu tanam apanya? Ya. Nah, kalau kita makan ikan, ya memang ikan ini kita jala. Tapi kalau Tuhan nggak ciptakan ikan, mau menjala apa kita? Jadi untuk mengingat ini Tuhan bikinlah sebuah ritual di mana bangsa Israel perlu pada hari ke-7 nggak boleh kerja, nggak boleh ngapa-ngapain, ada batas-batasnya, ada protokolnya. Nah, ini sengaja dibikin rumit supaya memberikan pemahaman bahwa ciptaan Tuhan memang rumit. Tuhan menciptakan tuh rumit. Makanya dirayakannya juga perlu rumit ya. Nah, artinya supaya bangsa Israel ngerti gitu bahwa ini luar biasa ciptaan Tuhan ini. Nah, tapi coba pikirkan, Sabat ini bukannya setahun sekali loh, tiap minggu. Contoh lah, kita senang dengan hari Natal ya. Teman-teman kita yang dari agama non-Kristen senang dengan hari rayanya. Tapi kalau bayangkan, Kristen itu Natalnya tiap minggu. Atau teman-teman kita itu Lebaran Idul Fitri tiap minggu. Wah, kita ini pasti bukannya seneng lagi namanya. Kita sampai bosen sama Natalan. Ya. Nah, jadi orang Yahudi, orang Israel, itu kalau yang namanya dengar kata Sabat, itu udah nggak punya arti tuh. Udah bosen tuh. Kalau kita bayangin Imlek tuh tiap minggu. Kita tuh sampai kesel kenapa ada Imlek gitu. Ya. Kan banyak hal jadi terhalang. Nah, teman-teman, bangsa Israel ketika melihat ini bukannya merenung dan merayakannya, tapi sebagian besar malah menganggap ini sesuatu yang udah menyebalkan, ya. Nah, tapi sebenarnya ini adalah Sabat yang pertama, yaitu selesainya penciptaan. Nah, lalu bagaimana kita umat perjanjian baru ini merayakannya? Nah, teman-teman, seringkali kita nggak paham nih, ini sesuatu yang saya mau jelaskan bahwa Sabat di perjanjian lama ternyata ada double makna. Satu, selesainya penciptaan. Yang kedua adalah selesainya penebusan. Kenapa perlu ditebus? Ya, karena manusia jatuh dalam dosa. Manusia yang diciptakan jatuh dalam dosa. Dan untuk menebusnya, itu Tuhan perlu turun ke dunia menjadi manusia dan bahkan mengambil lembaga sebagai hamba yang sama sekali sudah tidak ada harga. Lalu disitulah Tuhan menebus
manusia. Membangun sebuah mobil dari nol jadi mobil itu susah. Tapi memperbaiki mobil yang udah ketabrak dan hancur untuk jadi utuh lagi itu jauh lebih susah. Nah, Tuhan mencipta manusia dan alam seisinya itu susah, rumit. Tapi untuk memperbaiki manusia yang jatuh dalam dosa jauh lebih rumit. Dan ini adalah pekerjaan Tuhan. Nah, teman-teman, ini adalah sahabat yang kedua atau sahabat yang terakhir. Artinya Tuhan mengerjakan pekerjaan yang besar itu tadi penciptaan, yang kedua penebusan. Ya, saya percaya Tuhan masih ada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Cuma dalam konteks ini saya menyebutnya dia beristirahat, dia selesai. Tahu dari mana? Karena di kayu salib dia yang menyebut it's done, tetelestai. Artinya selesailah. Nah, selesai apaan? Apakah Tuhan sekarang udah nganggur, nggak kerja? Enggak, Tuhan masih kerja. Tapi yang disebut selesai adalah selesainya penebusan. Selesai misi penyelamatan. Nah, teman-teman, apa yang tadi kita ingat tentang pekerjaan Tuhan? Nggak salah sih kita ingat dia memberi jodoh. Nggak salah sih kita ingat dia memberi kita pekerjaan, dia memberi kita kesembuhan, dia membuka jalan dalam bisnis. Tapi jangan lupa bahwa itu semua hanya alat untuk membawa kita menengok ke salib. Supaya apa? Supaya yang kita lihat adalah Yesus yang tersalib itu. Karena disitulah pekerjaan Tuhan yang terbesar. Yang kita boleh selalu ingat. Yang lain mungkin kita lupa, it's okay. Tapi kalau yang ini nggak boleh lupa. Sama sekali yang ini nggak boleh lupa. Dan ini perlu jadi nomor satu prioritas kita. Kalau ditanya apa yang paling engkau ingat tentang pekerjaan Tuhan, bukan dia menyembuhkan dari kanker, bukan dia memberi jodoh, tapi engkau berkata, aku ingat pekerjaannya. Seharusnya aku mati dalam api yang kekal, tapi karena Yesus mati di kayu salib, aku beroleh selamat. Nah, teman-teman, di malam terakhir bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu ada satu kelompok yang cerewet banget, menceritakan pengalamannya bagaimana mereka diselamatkan dari kematian, yaitu anak sulung. Anak sulung itu sangat ingat pengalaman malam itu. Kenapa? Karena malam itu mereka dibebaskan, mereka dilepaskan dari kematiannya. Nah, ketika kita ingat kata Yesus lagi perjamuan yang terakhir itu, dia berkata, ingatlah akan daku. Nah, kata-kata ingatlah akan daku ini mengingatkan kita tentang di perjanjian lama tadi Keluaran 20 tentang ingatlah dan kuduskanlah. Jadi kita ingat apa yang Yesus buat, apa yang Tuhan buat, perbuatan Tuhan, ya. Lalu kedua, kuduskan, istimewakan. Istimewakan di mana? Bukan di garasi. Istimewakan di mana? Bukan di ruangan. Istimewakan di hati kita. Jadi ketika manfaatnya apa? Manfaatnya gini, kalau kita dicaci maki, jangan ingat kata-kata caci makinya manusia. Yang kita ingat adalah Kristus telah mati di kayu salib. Ini kata-kata racun nggak akan tembus. Ya, orang menghina kita, orang memfitnah kita, orang ya kecuali kita yang salah. Ya, tapi kalau kita nggak salah, orang fitnah kita, it's okay. Ya, kalau kita nggak salah terus orang hina kita nggak apa-apa. Yang engkau ingat adalah perkataan Kristus dan apa yang Kristus buat di kayu salib. Kita lagi dipromosi, kita lagi dipuji, kita juga jangan terlalu ingat itu. Karena itu bukan fokus kita. Ya, kita ingatnya apa? Yesus telah mati, Yesus yang menciptakan hidupku, hartaku, semua ini milik Tuhan. Ingat bahwa ini semua diciptakan oleh Tuhan dan saya sendiri ditebus oleh darah Kristus. Nah, teman-teman, istimewakanlah salib Kristus dan istimewakanlah Sabat yang terakhir. Jadi, kita merayakan Sabat juga, tapi bukan di hari tertentu, bukan di jam tertentu, setiap hari. Ingat salib, istimewakan salib di hatimu. Sehingga engkau selalu hidup di dalam persekutuan dengannya. Terima kasih. Amin. Lancar.